Hai Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channel aku, Sora Tarot. Hari ini Sora akan memperkenalkan satu segmen terbaru dari Sora, yaitu segmennya bernama Kamu, Karakter Kamu. Di segmen ini Sora akan berbagi bagaimana sih karakter kamu atau bagaimana sih karakter si dia, ya personalitinya seperti apa. Nah, dianya ini siapa Sora? Nah, dia ini bisa jadi teman kamu, bisa jadi sahabat kamu, bisa menjadi kakak atau adik kamu, dan yang paling penting dia bisa jadi pasangan kamu atau gebetan kamu bahkan ya. Kan pastinya kalau kita baru kenal nih kadang-kadang suka kayak penasaran Sora kayak gimana sih dia orangnya, kayak apa sih karakter dia. Nah, Sora akan share di video hari ini. Nah, untuk teman-teman atau Sahara yang belum tahu nih jam berapa sih lahirnya aku atau jam berapa sih lahirnya gebetan aku. Nah, Sora kasih waktu, di pause dulu videonya, terus buru-buru ambil handphonenya, terus buru-buru langsung chat. Kamu kapan sih lahirnya, tanggalnya, jamnya. Nah, baru habis itu Sahara balik ke video ini buat nonton. Nah, nanti Sora juga akan membacakan flower cards ya untuk sesuai dengan jamnya. Setelah itu Sora akan membacakan flower oracle cards untuk pesan bagi jam tersebut. Nah, Sora akan spoiler sebelumnya bahwa apa yang akan Sora sharing hari ini berdasarkan lecture dari Sora pribadi, yang mana itu bisa jadi cocok sama kamu, bisa juga enggak, bisa resonate, bisa enggak. Tapi yang pastinya kita akan ambil ini sebagai bagian dari fun ya, fun purpose. Semoga apa yang Sora sharing bisa ngebantu. Nah, kemudian kan dapat contekan untuk PDKT sama dia biar makin deket. Oke, kita akan starting dari jam yang pertama, yaitu jam lahir yang di tengah malam. Nah, sebelumnya Sora lupa juga untuk mau tambahin bahwa jangan lupa untuk sebaiknya tahu bukan cuma jamnya, juga sampai ke menitnya ya, biar bisa lebih spesifik gitu ya. Nah, Sora akan mulai dari jam yang pertama, yaitu jam di tengah malam ya, jam 12 tengah malam lewat 1 menit. Jadi 00.01 sampai 02.00, yaitu jam 2 dini hari ya. Jadi dari tengah malam sampai jam 2 dini hari ya. Nah, orang-orang yang lahir di jam ini terkenal dengan orang yang cermat. Dia juga cerdas ya, karena dia cermat dan cerdas ini dia mudah banget belajar segala sesuatu yang baru ya, dan dia juga nggak termasuk dalam tim lemot-lemot. Jadi kamu jangan khawatir, kalau kamu ngomong sama dia biasa cenderung cepet sekali nyambung. Terus dia juga suka banget belajar, dia suka banget belajar ilmu yang baru, makanya dia bisa study lagi, ambil kursus lagi, ambil seminar lagi. Bahkan dia juga suka banget beli-beli buku atau beli-beli e-book gitu ya, untuk ilmu-ilmu yang baru gitu. Bahkan even dia suka banget browsing-browsing, nyari-nyari hal yang baru. Nah, karena dia beranggapan semua itu dia lakukan untuk investasi ke otaknya ya. Jadi orang-orang seperti ini suka banget investasinya ke otaknya ya. Nah, dia juga suka banget punya skill yang baru. Jadi misalnya contoh, dia sebelumnya nggak bisa masak. Nah, dia akan belajar masak nih karena dia penasaran dia bisa bikin makanan yang enak seperti apa. Dan logikanya juga sangat tinggi, orangnya very logic. Nah, jadi tips dari Sora, kalau memang misalnya kamu mau dekat dengan orang-orang yang lahir di jam ini, nah Sahara bisa menunjukkan eagerness atau keinginan dan niat bahwa memang Sahara juga orang yang suka belajar nih. Jadi jangan kesannya kayak mager-mager gitu. Nanti dia akan beranggap bahwa aku aja suka belajar, kok dia kayaknya males. Nah, ini akan membuat Sahara terlihat kurang menarik di mata dia. Lalu dia juga orangnya mudah banget nih bergaul. Dia suka banget berpetualang ya, dia suka banget nyobain hal-hal yang baru. Nah, jadi kalau nanti dia nanya, kamu hobinya apa? Nah, jangan dibilang hobinya suka nonton drakor jadi tim rebahan ya, tapi dia nganggapnya kok orangnya ngebosanin banget, sementara aku orangnya suka explore, dia orangnya
nggak suka ngapa-ngapain. Nanti memberikan kesan seolah-olah kamu membosankan dan tidak menarik untuk dia yang senang mencoba hal-hal yang baru ya. Dan dia juga cenderung orangnya sangat open atau terbuka. Dalam artian kalau dia memang suka akan sesuatu dia akan mengatakan. Kalau dia nggak suka juga dia akan mengungkapkan. Jadi mungkin jangan terlalu dibawa baper kalau tiba-tiba dia straight to the point. Dia tidak bermaksud menyakiti kamu, tapi memang dia tipenya begitu ke semua orang ya. Jadi misalnya tiba-tiba kamu punya niat baik nih pesenin dia makanan online gitu kan, delivery food. Nah kalau dia merasa jengah, dia bisa tuh langsung tiba-tiba ngomong kayak sorry aku kurang nyaman ya kamu kirimin aku makanan tiba-tiba ke tempat aku kamu nggak ngomong. Nah padahal kan maksud kita kadang-kadang baik ya, tapi belum tentu dia suka. Jadi jangan di take it personally, dia orangnya straight to the point. Oke. Anyway, ini Sora sambil ngebacain contekan Sora ya, kebetulan Sora udah bikin catatannya di bawah, jadi Sora sambil baca. Oke, Sora akan ambil kartu flower cards-nya ya untuk orang-orang yang lahir di jam 00.01 sampai 02 dini hari. Ya, artinya ada pesan dari bunga Snapdragon, release all anger. Ini Sora kasih lihat dulu bunganya ya. Don't give power to negative words by saying them. Speak from your higher self and make your communication peaceful and loving. Untuk orang-orang ya, kamu atau si dia yang lahir di jam ini, untuk mungkin kalau bicara bisa lebih kayak tadi Sora bilang, jadi lebih manis ngomongnya, jangan terlalu straight, karena ada beberapa orang yang kadang-kadang kayaknya nggak siap kalau langsung kita ngomongnya to the point yang nancep gitu ya. Kadang-kadang terlalu rush atau terlalu hard buat beberapa orang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jam yang kedua, yaitu jam 02.01. Jadi jam 2 dini hari lewat 1 menit sampai jam 04.00 ya di subuh ya. Nah, orang-orang yang lahir di jam ini, orangnya itu biasanya teliti, dia teliti banget, dia detail, dan dia sering banget memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan sama orang lain ya. Jadi misalnya bisa loh tiba-tiba dia, kamu kayaknya hari ini ganti ya warna soft lens-nya, kamu ganti ya warna lipstiknya misalnya gitu. Oh kamu hari ini beda gaya rambutnya, biasanya diurai, hari ini mungkin dikepang gitu ya. Nah dia itu sering banget memperhatikan hal-hal yang mungkin kita missing gitu ya, jadi dia bisa detail banget. Nah terus dia itu orangnya cukup fokus banget, dia orangnya suka fokus, sehingga dia juga mampu mengelola keuangan dengan baik dan cermat, karena dia suka sekali terhadap perencanaan. Nah jadi orang-orang yang seperti ini fokus nih, bahkan dalam artian untuk mengatur keuangan pun udah diatur nih orangnya, ada banyak planningan ya, sehingga dia itu orang akan mengutamakan apa yang harusnya jadi sesuatu yang utama. Nah jadi tips buat kamu yang mau deketi orang seperti ini, pastikan diri kamu juga bisa mengimbangi dia yang punya planning. Jadi buat orang-orang yang seringkali orang-orang go show gitu ya hidupnya, jadi tiap hari langsung ya udah jalanin aja, nanti let it flow, lihat ke sana. Nah ini agak kurang cocok sama orang yang lahir di jam ini. Jadi kamu bisa balancing ya untuk mengerti bahwa planning itu penting buat dia, fokus itu penting buat dia gitu. Karena kan ada orang yang suka nanti mau ini, terus tiba-tiba ganti mau ini. Oh nanti tiba-tiba planning besok mau pergi ke sini, besok nggak jadi, besok jadi di sini. Nah ini bisa jadi cekcok sama dia ya. Terus dia juga orang yang tepat waktu dan dia sangat menghargai waktu. Jadi buat kamu yang suka lelet, suka terlambat, harus berhati-hati ya. Jadi jangan sampai kaget kalau nanti tiba-tiba dia mukanya bete, dia manyun, atau mungkin dia bahkan jutekin kamu, kok kamu wasting waktu aku, atau kamu buang-buang waktu aku gitu ya. Karena memang buat mereka waktu itu adalah sesuatu yang penting ya. Jadi pastikan kalau memang janjian, teman-teman juga bisa sahara janjian tepat waktu nih sama orang ini gitu ya.
Oke, sekarang pesannya untuk flower cards untuk orang yang lahir di jam ini ya. Oke. Nah, Sora akan ambilkan kartunya. Ada trust atau carnations ya. Di sini pesannya adalah you can trust the people around you. They are archangels sent to give you the guidance you seek. Jadi buat orang-orang di jam ini, karena tadi orangnya fokus banget, jadi mungkin pesannya adalah bisa juga mempercayai orang lain, atau bisa juga sharing beberapa hal fokus kamu ke orang lain, karena orang lain juga bisa dipercaya kok, nggak cuma diri sendiri yang bisa dipercaya gitu ya. Bunganya carnations. Oke, berikutnya ada jam 04.01, jadi jam 4 pagi lewat 1 menit sampai jam 6 di pagi hari. Yaitu orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya diri ya, dia orangnya confident gitu ya. Dia percaya sama kemampuannya dia, ya dia believe, dia pede gitu ya. Jadi dia akan selalu menampilkan diri dia, gue tuh kayak gini, I'm just like this, I'm confident. Jadi percaya diri dia itu tidak bermaksud membuat orang lain untuk merasa terintimidasi, tapi dia cukup yakin sama dirinya bahwa aku bisa nih, aku bisa melakukan hal-hal ini di bidang yang aku bisa gitu ya. Nah, dia itu orangnya suka jadi trendsetter, dia suka jadi orang yang berbeda. Jadi makanya dia itu nggak masalah ya. Kadang-kadang kalau kita sering lihat, kenapa sih kok gaya berpakaian dia sering eye catching, kok beda, mix and matchnya kok unik, kok hobinya aneh gitu kan ya. Nah, dia itu suka jadi trendsetter, jadi dia merasa kalau ya udah, kalau aku berbeda ya nggak apa-apa gitu loh. Malah dia senang kalau kamu mau ikutin aku ya nggak apa-apa gitu. Terus dia juga orang yang positive thinking banget. Dia memandang masa depan, apalagi masa depan dia in the future itu dia positive thinking, sangat optimis ya. Dia selalu percaya bahwa hal-hal baik itu akan terjadi sama hidupnya dia ya. Jadi buat kamu yang mungkin sedikit suka pesimistik, terus habis itu suka maksudnya kayak aduh aku nggak jelas deh ke depannya gimana, nanti mungkin hidupku nggak bagus, nanti mungkin impian aku nggak bisa tercapai, dan mengucapkan semua hal-hal yang kurang baik. Nah, ini biasanya kurang cocok sama dia ya, kan dia merasa kayak kenapa sih kok kamu negatif banget, hidup kita kan bisa lebih positif, kenapa sih kamu nggak lebih positif aja berpikir soal yang baik-baik, soal masa depan gitu ya. Nah, terus dia juga suka tantangan ya, karena dia percaya diri ya. Kalau apalagi yang di bidang dia ditantang gitu ya, dan tanda kutip, dia biasanya suka banget menanggapi itu. Jadi misalnya contoh ya, dia penulis gitu ya, terus habis itu ada sayembara nulis. Nah, kan ada orang kan yang masih kayak aduh aku nggak pede nih, tulisan aku bagus apa enggak ya, nanti tulisan aku dibaca apa enggak ya sama orang. Nah, kalau dia orangnya tuh bisa yang kayak udah aku bakalan langsung ikut karena aku percaya tulisan aku bagus dan aku pasti menang ya. Dan dia memang cenderung selalu memenangkan atau winning the situation karena dia sangat percaya diri. Nah, dia juga tidak takut untuk mengungkapkan isi hatinya ya, sama dengan yang sebelumnya. Dia juga orangnya berusaha jujur gitu ya. Kalau aku suka aku bilang, aku nggak suka aku juga bilang gitu ya. Paling nggak orang seperti ini juga tipenya terbuka. Nah, tipsnya artinya adalah tunjukkan bahwa diri kamu adalah sosok yang menarik dan sosok yang juga optimis, terbuka terhadap tantangan, supaya dia juga ngerasa bahwa wah, orang ini beraninya, orang ini oke, orang ini bisa nemenin aku, orangnya optimis kayak aku ya. Dan sekarang Sora akan bacakan flower oracle card-nya ya. Pesannya untuk orang yang lahir di jam 04.01 sampai 06.00 pagi ya. Kartunya adalah Rockets, you are a spiritual teacher.
ya kartunya. Share your wisdom with others you were born to teach. Nah, balik lagi karena tadi dia orang yang suka jadi trendsetter, terus dia orang yang pede sama penampilan dia. Nah, orang-orang yang lahir jam ini juga dia akan bisa mengajarkan hal-hal yang dia bisa karena dia percaya diri. Nah, jadi kamu atau orang yang lahir di jam ini bisa mencoba untuk mengajar dan men-sharing apa yang dia bisa ya. Oke, sekarang kita ke jam yang berikutnya 06.01, jadi jam 6 pagi lewat 1 menit sampai jam 8 pagi. Nah, orang-orang yang lahir di jam ini biasanya cenderung tertutup dan suka menyimpan hal-hal itu secara pribadi. Jadi dia cenderung lebih introvert ya. Bahkan sama orang yang dia deket pun dia pun masih pilih-pilih nih kalau mau cerita atau terbuka. Jadi kalau sama orang-orang yang lahir di jam segini, kamu harus lebih banyak kayak korek-korek gitu kan ya, mau tahu kayak gimana sih dia itu perasaan dia, unek-unek dia kayak apa. Jadi dia akan cenderung lebih pasif, kamu cenderung yang akan lebih banyak bertanya ya karena dia tertutup. Bahkan udah deket pun dia bisa pilih-pilih, nggak cerita semua gitu ya. Jadi jangan langsung sensitif dan baper. Duh, dia nggak percaya sama aku nih Kak Sora. Nah, bukan berarti dia nggak percaya kamu, tapi memang dia sangat memilih terhadap hal-hal yang dia sharing terhadap kamu atau terhadap orang-orang yang dia dekat. Dia juga memberikan impresi kalau dia itu dingin dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya. Tapi bukan karena dia sombong atau dia nggak mau bergaul. Tapi balik lagi karena dia itu kan introvert. Jadi dia juga menjaga privasi orang lain. Dia merasa kayak perlu nggak sih aku tahuin urusan orang lain. Jadi dia lebih memilih kayak ya udah kalau seandainya aku diem ya karena aku menghargai privasi dia dan aku juga sama, aku juga mau orang lain juga menghargai privasi aku gitu ya. Nah, dia itu punya pembawaan yang misterius. Nah, pembawaan yang misterius tadi karena dia tertutup, ini justru membuat orang-orang tuh malah lebih kepo. Ya, mungkin termasuk kamu ya. Kamu jadi kepo, duh, dia orangnya kayak apa sih? Atau bahkan mungkin kalau kamu lahir di jam ini, orang sering kepo. Kamu tuh orangnya kayak apa sih gitu kan ya, penasaran gitu kan ya. Nah, tapi kemisteriusannya ini jadi satu hal yang menawan dan membuat dia jadi punya daya tarik tersendiri ya. Kan kita sering bilang, duh cowok itu misterius banget sih, aku jadi gemes, jadi pengen tahu gitu ya. Jadi karena dia tertutup, itu jadi salah satu menawan dari dalam dirinya dia yang justru jadi daya tarik dia ya. Oke, kartunya Sora akan lihat kartu untuk orang yang lahir di jam 06.01 sampai jam 8 tadi ya. Sora akan bacakan dengan flower cards. Ya. Kartunya ada Balance Friendship, Gerbera atau African Daisy. Ya. Jadi ini kata-katanya adalah your friendship work best when there's an equal share of giving and receiving. Artinya resonate. Tadi pesannya apa? Karena dia terlalu introvert, mungkin sebaiknya bisa membuka diri. Kalau kamu ataupun dia lahir jam ini bisa lebih membuka diri gitu ya, karena kita kalau ingin jadi dekat sama orang lain yang terbaik adalah balancing. Jadi kita juga bisa terbuka sama seperti dia terbuka, apalagi kalau makin dekat ya. Balancing dalam hubungan itu penting. Oke, berikutnya di jam 08.01 sampai jam 10 di pagi hari. Nah, orang-orang yang lahir di jam sini adalah orang-orang yang supel, dia mudah banget bergaul sama orang baru, dia gampang banget deket sama orang baru. Jadi kalau misalnya dia harus pindah rumah, pindah kerjaan, ini biasanya nggak terlalu jadi isu untuk dia, masalah untuk adaptasi, untuk yang namanya
bersosialisasi. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa untuk kenal sama orang-orang yang baru dan dia orangnya easy going. Dia gampang banget mingle gitu ya dengan lingkungan yang baru dan biasanya langsung bisa jadi teman gitu. Kenapa? Soalnya dia pribadi yang sangat menyenangkan, orangnya tuh seru, lucu, dia juga suka nanya-nanyain orang lain, jadi dia menunjukkan ketertarikan dia sama orang lain ceritanya seperti apa. Jadi dia langsung aja tuh bisa kayak langsung mingle sama tempat baru gitu ya. Nah, tips dari Sora untuk kamu, nah kalau kamu mau deketin orang seperti ini sebenarnya lebih mudah ya, karena dia biasanya open. Tapi artinya kamu nggak boleh terlalu cemburuan kalau dia juga bisa jadi ramah sama orang lain gitu ya, karena dia itu orangnya kan tipenya memang friendly gitu ya. Dia juga orangnya setia kawan ya, dan dia pandai mengambil hati gitu ya. Jadi kalau kita lagi ngambek, kita lagi bete, dia gampang nih ngambil hati kita, baik-baikin kita, atau kadang dia bujukin kita kalau kita ngambek gitu ya. Dan dia juga orangnya nggak suka negative thinking dan nggak suka berburuk sangka sama orang lain. Nah, jadi dia juga nggak suka nih kalau orang ada yang berburuk sangka sama dia. Misalnya contoh kayak, aduh kamu kok nggak angkat telepon aku, pasti kamu lagi ngobrol ya sama orang lain ya, lagi pendekatan juga ya sama orang lain. Sebaiknya jangan dilakukan seperti itu ya, karena dia nggak suka dinettingin, karena dia juga nggak suka netting sama orang lain. Jadi ketika dia nggak nanya-nanyain kamu atau dia nggak tunjukin seolah-olah dia cemburu dan sebagainya, bukan karena dia nggak cemburu, tapi karena dia orangnya positive thinking. Jangan langsung negative thinking ya. Dia orang yang positif dan juga optimis. Dia itu orangnya juga ceria gitu ya, dan dia nggak mau terlalu dibawa dramatis atau terlalu dibawa stres gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa permasalahan seseorang dalam hidup ini, kita kan semua punya masalah nih. Cuma dia merasa itu sebagai ya udah, itu warna kita. Kita hidup di dunia itu jangan ngebosenin. Ya pasti kalau hidupnya flat aja bakalan bosan. Jadi ya kalau kita ada masalah itu bagian dari hidup loh gitu loh. Jadi dia lebih take it easy sama masalah-masalah dalam hidup dia ya. Jadi tips buat kamu, kalau kamu mau dekat sama dia juga, kamu bisa lebih positif, lebih optimis, lebih ceria supaya vibes-nya nyamain dia gitu ya. Jadi kamu jangan yang baper, negative thinking, langsung nuduh gitu ya. Dan terus kalau misalnya ada masalah langsung kayak sorry, agak sedikit kayak aduh aku adalah orang yang paling menderita di dunia. Nanti dia bisa langsung yang kayak namanya hidup tuh bosen kalau nggak ada masalahnya loh gitu ya. Kira-kira Sora akan ambil flower cards untuk pesan orang yang lahir di jam ini ya. Bentar, ini kartunya ada beberapa, jadi Sora akan coba pilihkan satu saja ya. Sora klik lagi. Oke, kartunya ada Patience, Begonia ya. Jadi kartu Patience ini pesannya adalah your prayers have been heard and they are being answered. Jadi dia ini orangnya cenderung sabar ya untuk orang-orang yang lahir di jam ini, dan dia juga senang berdoa dan meminta bantuan kepada Tuhan karena dia percaya bahwa masalah tadi hanya sekedar warna dan segala sesuatu pasti akan bisa dilewati nanti dengan bantuan dari Tuhan dan semesta. Oke. Sekarang berikutnya di jam 10.01 sampai jam 12 siang ya. Orang yang lahir di jam ini adalah orang-orang yang orang yang sangat bekerja keras. Dia ini orangnya sangat gitu ya, juang, pokoknya aku berjuang mati-matian, aku harus sampai ke tujuan hidup aku.
gitu ya. Dia itu rela gitu ya, harus lelah, harus capek banget gitu ya, harus bayar harga gitu ya. Dia kehilangan waktu untuk melakukan hal-hal menyenangkan nih sama orang-orang di sekitar dia. Dia kehilangan waktu untuk beristirahat. Nggak apa-apa, yang penting tujuan hidupnya dia tercapai. Dia jadi sangat chaser gitu ya. Dia juga mentalnya baja, karena dia ingin mencapai tujuan hidupnya dia mentalnya baja dan orangnya itu pantang menyerah ya. Dan moto hidupnya itu adalah pokoknya aku harus berhasil, pokoknya nothing can stop me ya. Jadi nggak akan ada yang bisa untuk menghentikan langkah aku ya. Jadi untuk Sahara yang ingin dekat dengan orang seperti ini harus juga punya struggle yang kayak oke, aku juga pekerja keras, nggak cuman kamu pekerja keras, aku juga bisa gitu ya. Jadi harus sama-sama kayak A-team gitu kan ya, kita bisa chasing nih mimpi kita sama-sama. Misalnya mau traveling bareng, oke, kita sekarang kerja nih ya mati-matian, terus habis itu masih ada kerjaan sampingan lain, gak apa-apa, yang penting tujuan kita jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia nanti bisa tercapai. Nah, dia juga orangnya kan tadi Sora udah bilang, dia orangnya juga pantang menyerah. Jadi buat kamu yang sedikit melankolis harus lebih bisa mengerti bahwa dia itu karena mentalnya baja, jadi dia kurang begitu melankolis gitu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa dia kok kayaknya dingin, kok kayaknya dia nggak peduli. Tapi buat dia, kita nggak boleh gampang nyerah, kita nggak boleh gampang nangis. Pokoknya kita harus survive, kita harus kuat gitu ya. Nah, terus dia orangnya juga punya banyak backup plan. Jadi misalnya kayak ada plan ini nggak berhasil, plan itu nggak berhasil. Nah, dia punya banyak backup plan nih gitu. Jadi kalau misalnya contoh dia pengen ngedate misalnya ya sama kamu. Oke, hari ini plannya rencananya nonton gitu ya. Tapi ternyata kehabisan tiket. Oh, jangan khawatir, dia udah nyiapin. Oke, kalau nanti kita nggak nonton, kita bisa pergi makan. Oke, pergi makan restorannya rame. Jangan khawatir, kita masih bisa main game di tempat aku misalnya dan seterusnya. Jadi dia udah punya plan-plan cadangan ya, itu untuk hal simple. Tapi kalau seandainya dalam hidup dia juga punya banyak plan. Misalnya dia ingin kerja di perusahaan tertentu dengan posisi tertentu. Tapi kalau misalnya nggak bisa kecapean, dia bisa oh ya udah, kalau nggak bisa di perusahaan yang ini, di perusahaan yang itu jabatannya sama, atau di perusahaan yang ini tapi ganti jabatan, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya aku harus kerja di perusahaan itu, misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman juga Sahara yang udah dekat sama orang seperti ini pun juga harus tahu bahwa dia banyak akal dan banyak planning. Jadi untuk nyamain, Sahara juga harus punya backup plan yang baik ya, dalam arti orangnya juga gercep gitu ya kalau ada situasi dan harus situasi yang harus kita modifikasi atau kita harus improvisasi kasarnya gitu ya dalam hidup, ya harus siap gitu kalau sama dia. Dan kartunya Sora akan ambilkan kartu flower card-nya. Oke, sebentar. Sora shuffle. Kartunya adalah apa nih? Oke. Kartunya adalah Frangipani atau Plumeria, raise your vibration. Ya, jadi your intuitive feeling are accurate message from the angels. Jadi orang-orang yang karena dia bekerja keras, dia mentalnya baja, vibrasi dia juga jadi lebih tinggi ya. Jadi dia lebih resisten, sehingga biasanya feeling dia lebih bagus. Nah, feeling-feeling yang positif ini, intuisi atau feelingnya dia yang baik ini bisa terus dikembangkan untuk digunakan untuk hal-hal yang positif ya, untuk kamu ataupun dia dengan jam lahir ini. Nah, terus kita ke jam 12.01 sampai jam 14.00, jam 2 siang ya. Jadi jam 12.01 lewat 1 menit sampai jam 2 siang ya. Orang-orang yang lahir di jam ini cenderung hidupnya itu kita bisa bilang
lumayan beruntung. Dalam artian sepertinya Dewi Fortuna berpihak pada dia ya. Biasanya dia itu orangnya apa yang dia kerjakan, effortnya itu cenderung akan selalu most of the time itu berhasil ya. Bahkan kadang-kadang dia nggak effort aja dapet gitu ya. Contoh, kok kayaknya dia nggak ngelamar kerja tapi dia kok ditawarin kerja sih, padahal dia ngelamar aja juga enggak loh gitu kan. Nah, terus dia juga orangnya kalau dia effort bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Misalnya contoh, dia masuk kerja baru tapi ternyata pas masuk tempat kerja baru bisa dapat teman baru, bisa juga ternyata dapat pacar dari tempat kerja baru. Kan kayaknya beruntung ya bisa dapat semuanya pada saat yang bersamaan. Hanya kekurangan dari orang yang lahir di jam ini karena mereka itu sering beruntung, mereka kadang-kadang sering lengah melihat kesempatan dan mereka juga kurang sensitif gitu ya, karena mereka merasa cuek-cuek aja gitu ya. Dalam kehidupannya sehari-hari, dan kadang-kadang kurang drive karena orangnya agak merasa oke deh, everything aku dapetnya juga mudah, jadi kadang-kadang easy come dan easy go. Jadi pesannya adalah untuk kamu yang deketin sama orang seperti ini, mungkin bisa di-sharing juga bagaimana mereka harus mengapresiasi apa yang mereka dapatkan dengan mudah ya gitu. Nah, tapi juga jangan sampai menyalahgunakan keberuntungannya itu. Oke, Sora akan kocok pesan bunganya, flower cards-nya untuk orang yang lahir di jam ini. Bunganya adalah orchid, reach for the stars. Ya, menggapai bintang. You deserve only the best and this is all you should focus your attention on. Ya, jadi ini saatnya ya merich yang tinggi-tinggi biar bisa berhasil lebih jauh lagi. Saatnya fokus untuk meraih apa yang lebih tinggi lagi. Jadi istilahnya nggak ada kata cukup, yang namanya bintang masih ada langit di atas langit ya. Oke, yang berikutnya jam 14.01, jam 2 siang lewat 1 menit sampai jam 4 sore ya, 16.00, 14.01 sampai 16.00, yaitu orang-orang yang lahir di jam ini pikirannya itu complicated, pikirannya itu rumit, susah di ngertiin sama orang lain. Kadang-kadang pikirannya dia itu kayak aneh gitu ya, bahkan detail banget, unik gitu ya, sehingga ngebuat kita atau orang lain itu mau ngedeketin orang kayak gini tuh yang kayak kok dia aneh ya, aku nggak ngerti sama jalan pikirannya dia gitu ya. Pemikirannya itu cenderung suka berbelit-belit dan nggak praktis gitu ya, orangnya suka yang panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Sedangkan kita mau simple, dia makan lebih banyak pikirannya complicated gitu ya, dan dia juga orangnya suka bertele-tele. Sehingga ketika kamu ngobrol juga sama orang seperti ini, dia tuh seneng tuh yang pembukaan dulu, cerita dulu, pemanasan dulu gitu ya, sebelum coming up to the point yang mau diomongin. Jadi tipsnya adalah kamu harus lebih bersabar untuk ngadepin orang-orang seperti ini, karena kan dia jalan pikirannya complicated nih. Jadi kamu harus bisa lebih sabar untuk ya udah, dia nggak bisa straight to the point orangnya. Kamu sabar untuk dengerin pembukaannya dulu, jalannya belok-belok dulu gitu ya. Terus dia itu juga bukan pengambil keputusan yang cepat. Jadi kalau seandainya kamu posisikan untuk jadi gimana, jadi nggak, jawab aku dong sekarang, misalnya kamu ngajak dia pergi gitu ya, nah itu dia bisa yang kayak tunggu aku gitu. Jadi dia bukan pengambil keputusan yang cepat ya. Jadi ketika kamu konfrontasi untuk bisa jawab aku sekarang misalnya, mereka bukan orang yang bisa mengambil jawaban dengan cepat ya, karena banyak sekali hal-hal yang mereka pikirkan, apalagi keputusan-keputusan yang penting buat mereka. Misalnya kayak
Jadi gimana? Kita mau lanjut apa enggak hubungannya ini? Jangan enggak deket-deket gak jelas dong. Kita kan kadang-kadang suka gemes sendiri ya. Oh nih orang deket, kita gak jelas arahnya mau kemana. Nah dia gak bisa tuh. Kalau kamu pingin, kamu lagi emosi, jawabannya sekarang juga, detik ini juga gak bisa. Kamu harus kasih dia waktu untuk dia mikir, sambil pelan-pelan kamu arahin dia gitu ya, supaya dia bisa ngambil keputusan yang lebih cepat. Orangnya cenderung teledor dan ceroboh gitu ya, karena dia itu kalau ngerjain apa-apa itu orangnya sering teledor, kurang rapi gitu ya. Makanya justru karena dia cenderung teledor dan kurang rapi itu, dia jadinya suka lama ngerjain gitu, karena dia merasa kayak nanti aku buru-buru kalau buru-buru salah nih gitu kan. Nah sehingga dia itu juga kurang menempatkan uang dengan baik ya, tapi sebenarnya dia adalah tipe orang yang memikirkan orang lain dan memikirkan dirinya. Dia pingin segala sesuatu yang terbaik terjadi dalam hidupnya dia ya. Jadi kalau kamu mau dekat sama orang ini, kuncinya sabar, sehingga kamu bisa sambil pelan-pelan ngarahin dia buat dia bisa lebih teratur, dia bisa sedikit lebih cepat. Pace dia kita tingkatkan, walaupun tidak bisa kita langsung merubah seseorang 180 derajat ya Sarah. Oke, sekarang kita ke sesi pembacaan kartunya, flower cards-nya. Oke. Sekarang bunganya adalah yellow lily ya, tadi saya udah bilang financial healing ya, karena dia itu tadi saya bilang mengatur keuangannya kurang baik karena sering trader. Jadi pesannya adalah your money struggles are a thing in the past. Be open to all avenues to receiving. You will be provided your in every way. Jadi untuk mengatur keuangannya dengan lebih baik ya. Tuh. Untuk mengatur keuangannya lebih berhati-hati ya. Oke. Sekarang kita ke jam 16.01 ya. Jam 4 sore sampai jam 6 sore ya, atau menuju malam hari 16.01 ke 18.00 ya. Jadi orangnya ini sifatnya romantis, dia romantis, senang memanjakan diri dan orang lain ya. Dia suka hal-hal yang cenderung lembut dan menyentuh hati ya. Jadi dia orangnya agak-agak bisa saya bilang melankolis ya, aku bilang melankolis. Nah dia itu juga orangnya bisa tuh yang namanya jadi kayak penyair, nulis-nulis, biasa bisa nulis quotes atau bisa nulis puisi-puisi romantis, ungkapan perasaan hati gitu ya. Dia juga pandangannya luas akan segala sesuatu ya, dia pandangannya luas ya, pikiran dia itu luas banget, sehingga dia itu sangat biasanya sangat menyenangkan untuk jadiin teman ngobrol. Dia bisa bahas dari bahan yang berat sampai ke bahan yang ringan gitu ya, meskipun cuma cerita soal teman-teman deket atau bahkan gosip-gosip dari artis-artis atau selebriti. Karena buat dia ngobrol itu, apalagi kalau yang ringan, itu bisa jadi satu metode untuk melepaskan stres gitu ya. Nah tipsnya adalah kalau memang kamu ingin dekat dengan orang yang seperti ini, kamu juga harus bisa menjadi teman ngobrol yang menyenangkan. Dalam artian pengetahuan kamu luas, kamu juga bisa diajak ngomong dari hal yang berat sampai hal yang ya recehan-recehan juga masih bisa diajak ngomong, sehingga ngobrol sama kamu menyenangkan, sehingga dia ngerasa kalau ngobrol sama kamu bisa ngelepasin stresnya dia gitu ya. Terus dia juga orang yang banyak temen ya, dan dia disukain sama orang lain. Dia terkadang kekurangannya cuman suka terlalu mudah percaya sama orang yang baru, karena dia mencoba untuk ngobrol. Jadi ketika orang baru itu ngobrol, ngomong sesuatu, dia bisa langsung percaya gitu kan ya. Jadi mungkin berhati-hati untuk terhadap orang yang baru dikenal ya. Tapi secara overall orangnya romantis. Jadi kamu bisa mengungkapkan juga dengan menjadi diri yang lebih romantis, karena dia juga akan sangat suka sama orang-orang yang romantis ya. Semoga beruntung nanti bisa dibikinin puisi sama dia. Oke, aku akan baca flower cards-nya.
Artinya di sini adalah open your arms to receiving eucalyptus, ya. Oke, karena dia itu suka menerima rasa cinta, jadi your pray for help now be open to accepting it. Open your arms to receiving, karena dia juga suka memberi waktunya dia untuk mendengarkan orang lain misalnya, dan dia juga banyak mendapatkan open the arms of receiving. Dia juga banyak terbuka untuk menerima hal-hal baik dalam hidupnya, ya. Oke, sekarang kita ke jam 6 sore 18.01 sampai jam 20.00, 18.01 sampai 20.00. Jam 6 sore lewat 1 menit sampai jam 8 malam. Nah, jadi orang yang seperti ini adalah orang yang lahir di jam ini, orang-orang yang teliti, dan again dia adalah orang yang hard worker. Jadi kalau dia belum dapetin apa yang dia inginkan, dia akan terus chasing gitu ya, akan terus ngejar, karena dia orangnya itu mudah sekali gusar atau gelisah gitu. Jadi kalau belum dapet dia masih kayak, aduh aku penasaran, aku belum dapet. Jadi kayak masih kepengen ngejar-ngejar terus supaya bisa dapet gitu ya. Dan dia kadang orangnya bisa jadi karena dia kepengen banget nih gitu ya mendapatkan itu, orangnya bisa jadi terlalu ambisius gitu ya, sehingga terlalu ambisius kadang-kadang dia bisa kayak nggak lihat kiri kanan gitu kan ya, karena terlalu chasing banget yang bisa justru merugikan diri dia sendiri, dan juga dia kadang-kadang jadi lengah gitu ya. Dia nggak tahu kadang-kadang orang lain mempergunakan ambisi dia itu justru untuk menyerang atau justru untuk menjatuhkan dia ya. Jadi kekurangannya itu sengaja dipergunakan oleh orang lain gitu ya, dimanfaatkan oleh orang lain. Padahal maksudnya dia adalah orang yang baik ya, dia ingin hidup dia harus baik. Dia juga menyadari bahwa segala sesuatu itu ada harga yang harus dibayar, hanya dia itu kurang sabaran. Nah, tipsnya adalah kamu bisa menjadi seseorang yang mengingatkan dia bahwa ambisi dia adalah sesuatu yang baik. Tapi ambisi yang baik pun masih ada remnya, jangan sampai nubruk sana dan sini. Masih ada kok besok-besok waktu untuk melakukan lagi, jadi sesuai dengan porsinya aja. Ya, sekarang Suara akan kocok flower cards-nya untuk jam yang 01 sampai jam 8 malam ya. Oke. Nah, pesannya adalah dari bunga lotus, yaitu chakra clearing ya. By clearing your chakra, you open yourself to a profound wisdom. Nah, karena orangnya sering berasa berusuh yang ambisius tadi, orang-orang yang lagi di hidup ini kadang-kadang suka mengalami cakra-cakranya ada yang terblocking atau kurang terbuka, sehingga kurang bisa menangkap wisdom atau kebijaksanaan yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi pesannya adalah mungkin bisa lebih sering meditasi atau berdoa untuk membuka cakra diri misalnya ya. Oke, kita ke jam 20.01, jam 8 malam lewat 1 menit sampai jam 10 malam 22.00. Ini malam hari ya. Nah, sekarang untuk orang dengan jam 20.01 sampai 22.00, jam 8 malam lewat 1 menit sampai jam 10 malam. Nah, orang-orang yang lagi di jam ini orang-orang yang cenderung sangat berani, karena mereka itu berani mengambil resiko dalam hidup mereka, karena mereka itu kayak optimis gitu ya. Beraninya itu kadang-kadang agak mepet-mepet sama nekat nih, karena dia itu orangnya optimisnya kadang-kadang bahasanya Sora itu suka overdosis ya, karena dia merasa dia itu
bisa mampu mempergunakan semua kemampuan dia. Dia memang sangat baik sekali mempergunakan semua kemampuan dia, dan dia juga sangat baik dalam mengoptimalkan waktunya. Jadi dia baik sekali dalam mempergunakan semua kemampuan dan mempergunakan semua waktu sebaik-baiknya. Jadi dia merasa kayak, aku udah ada perhitungan, kalau dengan kemampuan aku begini, waktunya begini, keberhasilan aku segini, ya. Tapi kekurangannya itu karena dia terlalu overdosis nih ya, kepercayaan dirinya itu, sehingga kadang-kadang ngambil resikonya terlalu berani gitu ya. Nah, tipsnya adalah kalau kamu mau dekat sama orang yang seperti ini, kamu cukup menunjukkan bahwa diri kamu orangnya cukup berani. Tapi kamu juga bisa menginspirasi dia dengan cara kamu pun masih tahu batas resiko yang bisa diambil itu seperti apa sih. Jadi kamu juga bisa menjadi semacam rem untuk dia yang terlalu berani mengambil resiko. Nah, dan dia itu juga suka merancang masa depan dengan baik. Nah, tapi ingat, karena masa depan kadang-kadang memang benar penuh dengan resiko, cuma segala sesuatunya pasti tentunya bisa kita perhitungkan juga ya. Jadi kamu bisa mengingatkan dia untuk lebih memperhatikan untuk tidak terlalu mengambil resiko yang berlebihan. Nah, yang berikutnya dan jam yang terakhir adalah jam 22.01, jadi jam 10 lewat 1 menit sampai jam 24.00, yaitu jam 12.30 malam tadi ya. Jam terakhir. Oh iya, sampai lupa Sora belum bacain bunga tadi untuk yang 20.01 sampai 22.00. Sora bacain dulu ya yang tadi ya, sorry kelupaan. Asik kan nih ngobrolnya. Nah, jadi jamnya adalah orangnya tadi, jamnya adalah ini. Bunganya kita lihat dulu. Ini keluar kartunya banyak soalnya ya. Oh. Nah. Bunganya adalah lavender. Sorry. Let go of anxiety. Nah, karena orangnya suka ngambil resiko, jadi kadang-kadang suka ada kegelisahan nih. Mereka ada gelisah kayak resiko yang aku ambil masih bisa worth atau enggak ya. Nah, jadi pesannya adalah calm your nervous and you'll be able to hear the voice of your angel. Jadi untuk lebih tenang lagi supaya nanti kalau ada pesan-pesan dari guidance, dari semesta, dari para angels dan sebagainya bisa lebih peka untuk mendengar gitu ya. Oke, balik ke yang tadi jam 22.01 sampai 24.00 ya. Oke, orang yang lahir di jam ini adalah orang-orang yang hangat. Mereka adalah orang-orang yang family person ya. Saya bilangnya family person karena Sarah dia itu dekat banget sama keluarganya, dia dekat dengan orang tuanya ya. Jadi keluarga itu berarti banget buat dia, dan keluarga itu jadi salah satu motivasi terbesar dia untuk meraih sesuatu seperti pendidikan. Terus habis itu dia juga ingin berhasil dalam pekerjaan. Nah, kekurangannya orangnya mudah bimbang ya. Jadi dia itu agak susah untuk mengambil keputusan. Mungkin karena dia juga terlalu dekat sama keluarganya. Kadang-kadang setiap keputusan yang diambil itu selalu bertanya kepada saudaranya atau lingkungannya atau keluarganya ya. Dan dia agak suka cepet kayak terpancing emosinya gitu ya, agak mudah marah gitu ya. Jadi tipsnya untuk dekat sama orang ini adalah yang pasti adalah kamu harus dekat juga dengan keluarganya dan dekat dengan orang tuanya. Jadi bisa ngambil hati lah ibaratnya ya. Nah, juga bisa mengingatkan dia bahwa kalau dia lagi bimbang, kamu juga bisa menguatkan, kamu bisa kasih masukan, kamu bisa kasih nasihat untuk dia ngambil keputusan, dan kamu menjadi sosok yang lebih sabar karena dia orangnya lebih mudah terpancing emosinya ya. Jadi karena dia agak suka tersinggung, mungkin lebih hati-hati juga kalau ngomong, lihat timing, lihat pembahasan. Dan dia juga harus berhati-hati orang yang lahir di jam ini karena cepat emosi tadi sama kesulitan mengambil keputusan itu bisa jadi masalah yang bisa mencegah karirnya untuk naik ya. Dan Sora akan ambil flower cards untuk orang yang lahir di jam 22.01 sampai 24.00. Ya. Bentar. Satunya menarik. Ya.
satunya adalah sweet pea, ya, nama bunga juga. Your wishes are coming true. Oke. What your heart has been longing for is getting closer each day. Jadi karena mereka orangnya senang sekali, mengejar mimpi-mimpinya demi keluarganya, hal-hal baik dan yang mereka inginkan semakin datang dekat kepada mereka. Ya. Nah, akhirnya wrap up juga semua jam kelahiran, udah Sora sharing, udah Sora ceritain berdasarkan dari literaturnya Sora, ya. Dan jangan lupa bahwa sifat dari sharingan ini bersifat timeless, dalam artian ini bisa dipakai untuk seterusnya. Jadi ya, buat Sahara yang nanti mungkin punya kenalan baru, ingin tahu karakternya seperti apa, atau jangan khawatir ya, mungkin putus nih mau pacarnya, ganti pacar atau ganti gebetan. Nah, cus, langsung habis kenalan ya, ditanya namanya siapa, tanggal lahir dan jam lahirnya. Ya harapan Sora jangan sampai ya kalau yang udah menikah sampai ganti pasangan loh. Ini buat yang masih single-single aja. Terima kasih udah dengerin Sora bercerita dan sharing, dan kita akan ketemu di segmen lainnya dan di video lainnya. Jangan lupa di like, di share videonya, dan jangan lupa subscribe channel Sora dan nyalain notifikasi buat tahu apa aja yang Sora sharing yang terbaru ya. Karena setiap dukungan dari Sahara, sahabat Sora, sangat berarti buat Sora untuk terus berkarya dan optimis akan hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Until I'll see you in the next video. Bye-bye.